Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan memasuki topik big ke-12, yaitu Big Data Analytics using Neural Network. Apa cita-cita kita di dalam pertemuan hari ini adalah Anda memahami apa yang dimaksud dengan neural network, mengapa kita menggunakan neural network, apa motif di belakang penggunaan neural network, apa yang dimaksud dengan single layer perceptron, apa yang dimaksud dengan multi layer perceptron, bagaimana implementasi di dalam use case, dan bagaimana pengaplikasian neural network serta demo terhadap topik neural network ini. Sebelum digunakannya neural network, terjadi masalah di mana computer needs to follow bahwasanya banyak sekali problem modeling yang komputer cannot solve. Banyak sekali model yang komputer tuh nggak bisa solve. Ya. Ini dikarenakan adanya problem solving capability dari konvensional komputer. Sehingga kemudian the computer allows follow a set of instruction in order to solve a problem. Bagaimana kita membangun instruksi yang sifatnya customized, ya, to solve a problem. Di dalam neural network sebagai predictive model, ini menggunakan konsep seperti ini, dengan adanya inputs masuk ke dalam model, maka menjadi output standarnya. Ya. Di mana saat ini neural network menjadi black box model. Black box. Nggak banyak orang yang paham apa sebetulnya yang terjadi di dalam neural network. Bagaimana sebuah input menjadi output di dalam neural network. Konsep berpikirnya seperti ini. Di dalam data, ketika data seperti ini, maka kita bisa membangun model, yaitu disebut dengan linear model. Lurus. Menggunakan regression. Tapi bagaimana kalau datanya scatter kayak begini? Dia harus membentuk bentuk model seperti ini. Atau bisa juga dia datanya seperti ini. Dia harus membentuk model seperti ini. Sehingga ketika model seperti ini, tidak bisa menggunakan regresi. Tidak bisa menggunakan sigmoid. Dia harus dijahit sesuai dengan bentuk model. Ada jahit di sini. Ya. Di mana neural network merupakan universal approximator yang dapat belajar untuk mapping kepada any kind of model. Dan dia belajar by example. Jadi issues di sini. Bagaimana kita membuat model seperti ini? Bikin persamaannya seperti apa itu? Ya. Untuk membangun model seperti ini. Maka dibutuhkan yang disebut dengan neural network. Dengan adanya neural network, maka computer can do things that we do not exactly know how to do it. Neural network bisa belajar by example. They cannot be programmed to perform a specific task. Tetapi mereka learn by example. Motivation behind neural network. Jadi konsep berpikirnya neural network adalah ini merupakan the building blocks of neural network is a neuron. Sebuah artificial neuron itu dia bekerja much as the same dengan biological one does. Jadi sama seperti saraf di kepala kita. Ada saraf-saraf. Nah, konsepnya berpikir seperti saraf.
Di dalam neural network ada yang disebut dengan multi-perceptron model. Ya. Jadi ada di sini merupakan input. Ini hidden layer 1, hidden layer 2, dan di sini sebagai output. Maka disebut dengan multi-layer perceptron. Kalau yang single layer, dia cuma satu, bisa saja, cuma satu HL. Cuma satu hidden layer, sebagai single perceptron. Contohnya seperti ini. Ya. Jadi, ada input layer, masuk ke hidden layer 1, masuk ke hidden layer 2, modelnya masuk ke output layer. Ya. Penggunaan artificial neural network ini bisa digunakan seperti misalkan untuk face recognition. Ini adalah jarak dari mata ke mata, mata ke hidung, mata ke telinga, mulut ke dagu, dagu ke mata, mata ke rambut, rambut ke telinga, rambut, dan sebagainya. Ini adalah distance. Untuk menentukan apakah ini adalah si A, apakah si B, apakah si C, ataukah si D. Menggunakan face recognition. Nah, di dalam melakukan neural network, yang pertama-tama harus kita lakukan tentu saja adalah pre-processing data. Bagaimana kita mentransform data. Ya. Di dalam mentransform data ada beberapa pilihan. Karena di sini misalkan datanya dia tidak seragam, ada yang pakai data gede, data kecil, data rasio, data ribuan, data ratusan. Maka tentu kita perlu melakukan yang disebut dengan standard scaler. Ya, melakukan standard scaler bisa menggunakan standard score normalization atau Z-score. Menggunakan nilai X dikurangi nilai min dibagi dengan nilai standard deviation. Ya, atau menggunakan min-max scaler. Dari rata-rata dia berapa min dan max-nya. Itu juga bisa menggunakan min-max, menggunakan scale between min and max. Jadi kalau dia 100% atau 1, dia 0. 0,1, 0,3, jarak dari titik tengah. Dari titik rata-rata. Ya. Atau, dari nilai maksimum. Ada yang nilai maksimumnya 1, ada yang nilainya 0, dan tengah-tengahnya berapa. Itu menggunakan min-max. Kalau standard score, normalization dia dari titik tengah, standar deviasinya dia berapa ke titik ujung. Jadi dia 0, sekian dari, atau 1 kali standar deviasi atau 2 kali standar deviasi dari titik tengah. Ini disebut dengan standard score normalization. Nah, di dalam neural network itu ada yang dimaksud, yang disebut dengan neural network for regression, ada juga neural network for classification. Untuk regression, ya, ada input, ada output, dan ada neural network di sini. Ya. Konsep berpikir di dalam neural network for regression adalah ketika kita nilai A1 adalah fungsi dari W1 dikalikan dengan variabel 1 ditambah W2 dikalikan variabel 2 ditambah dengan beta 1 atau bias atau konstanta, sehingga didapatkan nilai A1. A2 juga seperti itu. A2 dipengaruhi oleh variabel 1 dan variabel 2, yaitu W3 sebagai koefisien kalau di regresi dikalikan variabel 1 ditambah W4 dikalikan variabel 4 ditambah konstanta. Kemudian, berapakah nilai yang modulus? Ini adalah, kalau regresi, makanya ini adalah semantik ya. Semantik atau interval. Maka nilai yang modulus adalah fungsi dari W5 sebagai koefisien dikalikan dengan nilai A1 ditambah W6 koefisien dikalikan dari A2 ditambah dengan konstanta 3. Nah, di sini adalah konsep neural network yang sederhana.
Ya, menggunakan konsep regresi. Ya. Sampai di sini, Arasto. Arasto? Kapis? Pak Kalimas? Mau nanya Pak, Ya, silakan. yang Siapa? F1, F2, F3 itu apa ya Pak? Sebentar. Siapa yang nanya nih? Saya, Pak. Afratul, Lutfi. Bentar Pak, saya nyalain kamera dulu. Oke. Yang apa, Lutfi? Yang F1, F2, F3 itu apa ya Pak? F1 itu fungsi. Oh, fungsi ya Pak. Ya, fungsi. Itu dapatnya dari mana Pak nanti? Apanya? Itu ada nilainya nggak nanti Pak? Fungsi itu adalah nggak ada nilai, dia kan sebagai function dari regresinya kan. Konsepnya kan adalah Y. Y sama dengan konstanta plus beta X1 ditambah beta X2 kan. Beta ini adalah nilai W-nya kan. X Iya, ini Pak. adalah seed variabel pertama kan. Iya Pak. Beta 2 adalah W2 kan. Iya. Ditambah X-nya sebagai X2 kan. Konstanta adalah si bias kan. Dan yang si Y adalah si A1. Ini merupakan fungsi linearnya dia. Ini adalah fungsi linear function. Oke Pak, makasih Pak. Menjawab Lutfi? Jawab Pak, makasih Pak. Oke. Nah, di dalam ini apa yang membedakan neural network dengan model yang lain? Dia memiliki yang disebut dengan forward propagation. Jadi kalau yang pertama adalah forward, sampai ke yang modulus dia forward. Ya. Didapatkanlah A1, A2 sampai Y. Oke. Nah, di dalam neural network itu kita tadi kalau di linear fungsinya seperti ini ya. Tangen atau sigmoid seperti ini. Di dalam neural network dia menggunakan function ReLU disebut. ReLU. ReLU ini dia yang tujuannya untuk bending, membelokkan garis. Misalkan ya set. Nah, di sini ada proses di sini di sini ada ReLU di sini untuk membending garisnya ke bawah. Di sini ada ReLU lagi untuk membending garisnya ke atas. Di sini ada ReLU lagi untuk membending garisnya ke bawah, sehingga bisa terjadi 3 hidden layer dari 3 ReLU ini. 1, 2, 3. Ada 3 hidden layer. Ya, ini adalah di dalam neural network ReLU lah, reactivate linear unit untuk membending sebuah garisnya tersebut. Dari linearnya ke atas jadi linearnya turun. ReLU ini yang ngeblok untuk dia ngebending. Ya. Kemudian di dalam neural network ada juga back propagation. Ketika nilai Y diketahui, Y misalkan adalah 100, kemudian ternyata modelnya dia 80, maka dia perlu back propagation untuk memperbaiki W1, W2, W3, dan W4. W5 dan W6. Koefisiennya dia perlu perbaiki. Sehingga dia back propagation mundur balik. Ya. Jadi ini harusnya 100 nih. Kalau gitu kalau ini 100, W5-nya berapa, W6 berapa? A1 berapa? W1, W2, W3 berapa? Dan seterusnya. Jadi dia iteratif di dalam back propagation. Jadi dia bisa 100 kali propagate. Ya, forward, back, forward, back, forward, back. Forward propagation, back propagation sampai 100 kali dan itu bisa di-setel. Sehingga bisa didapatkan nilai maksimum kepada misalkan 300 kali untuk mendapatkan nilai maksimum dari sisi akurasi. Nah, bagaimana kita mengetahui perlu dia back propagation atau tidak? Dari mean square error. Kalau masih tinggi mean square errornya, maka dia perlu back propagation karena errornya masih tinggi. Dia harus bikin errornya serendah mungkin. Dan juga mean absolute error, mean square log error. Ini juga kalau dia tinggi kita harus bikin rendah. Maka diperlukan perubahan dari sisi W1, W2, W3 sampai W6. Nah, back propagation tujuannya untuk merubah nilai W1, W2, W3, W4, W5, dan W6. Itu adalah tujuan dari
sorry, W1, W2, W3, W4, W5, W6, ya betul. Kalau A1 dan A2 hasil dari melt time-nya dia tadi kan. Nah, jadi dilakukanlah back propagation untuk mendapatkan akurasi yang maksimal. Sampai berapa kali? Terserah, tinggal ada setting nanti di Python-nya. Nah, sehingga kalau misalkan di input-nya dia ternyata hasilnya itu dia 1, ternyata 1, oke. Hasilnya 2, ternyata desired output-nya adalah 4, maka ini perlu back propagation. Hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, maka dia melakukan back propagation untuk mendapatkan modeling yang bisa yang harus berubah sesuai dengan desired output. Oke. Bisa saja nanti ada 3 relu, 4 relu, 5 relu, tergantung seberapa banyak bending dari line itu yang terjadi. Dan dari situ kita bisa melihat perlu atau tidak dari absolute error dan square error. Error yang masih tinggi ya berarti Anda perlu untuk back propagation. Nah, kemudian yang berikutnya adalah neural network untuk classification. Tadi kita untuk interval ya, Y-nya adalah interval. Berapa income seseorang, berapa berat badan seseorang, itu regresi ya. Kalau klasifikasi, kita untuk melihat secara kelas-kelasnya. Ya. Misalkan ada data seperti ini. Ya. Oke. Tujuannya kita untuk melihat apakah Ahmad Aldi Saputra itu gajinya gede, gajinya sedang, atau gajinya kecil. Ya. Ataukah kalau gajinya gede di sini 100, oh kalau gajinya sedang ini, kalau gajinya kecil ini. Ya. Jadi kita untuk melihat klasifikasi dari masing-masing mahasiswa. Mana yang kedepannya gajinya gede, gajinya sedang, gajinya kecil. Nah, di dalam klasifikasi, kalau di dalam regresi tadi kita sudah tahu menggunakan yang modulusnya, ya, menggunakan W5 dikali A1 ditambah W6 kali A2 tambah B3, konstanta 3. Di dalam klasifikasi kita menggunakan softmax. Ya. Softmax. Bagaimana konsepnya? Jadi menggunakan apa yang disebut dengan logaritma. Seperti kita biasa menggunakan binary logistik ya. Logistik. Y per 1 min Y sama dengan 1 per 1 plus eksponensial pangkat dari minus dari C plus bla bla bla. Masih ingat? Binary logistik. Nah, kalau dia di sini dia ada 3, 1 0 0 ya, ya. Kemudian ini kan 0 1 0 kan. Kemudian ini 001 kan. Nah, berapakah nilai Y-nya? Y sama dengan ini kan. Y sama dengan 1 plus ini kan. Kalau Y kan Y per 1 Y per 1 min Y sama dengan konstanta plus beta 1 kali X1 tambah bla bla bla. Y sama dengan 1 per 1 per eksponensial pangkat minus C minus dari C tambah beta X. Nah, nilai Y-nya berapa? Semakin tinggi nilai Y, maka dia semakin masuk kepada kelasnya tersebut kan. Nah, dari sini kita melihat ternyata akurasinya masih kecil nih. Akurasinya masih rendah. Maka kita perlu merubah Y-nya lagi, back propagation. Back propagation untuk menentukan nilai W1 sampai WW semuanya. Bagaimana konstanta bagaimana koefisien di masing-masing hubungan. Oke. Di dalam hasil data itu nanti, data itu bisa overfitting maupun underfitting. Yang dimaksud dengan underfitting adalah apabila training data akurasinya lebih tinggi, testingnya hasilnya lebih rendah daripada training data.
menambah banyak layers itu bisa resulting kepada overfitting. Jadi kalau ReLU-nya kebanyakan, itu dia bisa berakibat kepada overfitting. Ya. Ini misalkan underfitting, ini desire, ini overfitting. Ya, ini saking terlalu banyaknya ReLU-nya. Yang desire-nya kayak begini. Ya, itu disebut dengan overfitting. Nah, di dalam neural network itu sendiri, bisa saja itu dia Y-nya itu dia binary. Dan bisa saja dia Y-nya adalah multiple. Kalau dia binary, kita menggunakan function sigmoid. Kalau yang dia modern tree, kita menggunakan softmax. Softmax ini, ya, softmax. Kalau dia cuma 2Y, kita bisa pakai function sigmoid. Tapi kalau dia tree, kita menggunakan softmax. Di mana loss-nya bisa diketahui dari MSE dan binary cross entropy. Kalau di multiple, kita bisa menggunakan sparse categorical entropy. Bagaimana use case implementation-nya di dalam neural network? Sorry. I forgot. Saya belum start perkuliahan. Aduh, terkena omel lagi sama Bu Siti. Sebentar ya. Cek bonus neural. Oke. Jadi startnya kita bisa dari read dataset, define features, ya. Datanya kita belah jadi training dan testing. Kita bisa menggunakan TensorFlow untuk frame atau juga bisa dengan Keras. Kemudian kita implement the model, train the model, kita lihat MSE-nya kalau sesuai dengan tidak sesuai dengan result, kita repeat lagi, train the model lagi sampai dia resultnya sesuai dengan ekspektasi. Kemudian make prediction on the test data. Ya, ini bagaimana kita mengimplementasikan. Konsep neural network ini sudah digunakan di banyak industri. Ada di medicine, ada di bisnis, di marketing. Everything is using neural networks now. Ini merupakan cutting edge model. Semua company pengen Anda bikin modelnya neural network dong gitu. Masa pakainya regresi, masa pakainya binary neural network dong gitu ya. Karena dia lebih fit ya. Lebih bisa fitting kepada situasi market. Nyeot gitu. Ya. Jadi prediksinya bisa lebih akurat. Oke, sekarang kita masuk ke demo. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Any question terkait dengan neural network? Silakan. Udah pada paham semua kah? Dan nilainya udah ada yang 80 tadi tuh. Siapa tadi yang 80? Udah pada belajar ya? Arnold, tadi nilainya 80, Nol. Udah belajar ya? Itu beruntung Pak itu. Oh, beruntung. Oke. Oke, nggak ada yang tanyakan konsepnya? Oke, kita lanjut ke Kegel.
Oke, edit. Ini sudah saya share ya. Saya ambil waktu kira-kira seperempat jam lagi supaya Anda ada waktu untuk presentasi nanti PCA ya. Sudah ada yang submit kan? Untuk yang PCA? Siapa yang sudah submit? PCA clustering sudah ada yang submit belum? Tugas minggu lalu. Belum ada kah? Oh, oke, nanti kita bahas. Oke, ini saya on all dulu. Nah, seperti biasa kita mulai dari import NumPy di dalam neural network. Import NumPy, Pandas, Matplotlib, dan scikit-learn. Kita mengimport iris data. Kemudian dari iris data ini kita bikin data frame untuk yang iris data dan iris yang target. Ya, data frame. Kemudian kita dapetin data frame yang flower. Untuk yang data frame flower yaitu kita nggak pakai nama. Kalau yang tadi kan Sentosa Aris itu ada 3 nama tuh, Sentosa, Virginica, sama apalagi satu lagi tuh, Sentosa, Virginica, sama apa gitu ya. Nah ini dijadikan 3 berdasarkan data frame flower, ada unique, ada 3 yaitu 0, 1, dan 2. Jadi ada 0, 1, dan 2. Ini yang kita mau tentukan apakah dia berdasarkan data ini, tujuannya dengan data ini diinput, dia keluarnya itu nanti si 0 Sentosa, 1 Virginica, atau 2 apa namanya ya, data iris itu ya. Oke. Kemudian di awal selalu kita lakukan standard scaler. Maka kita from scikit-learn kita import lagi standard scaler untuk kita melakukan standard scaler terhadap iris data. Jadi iris scale sama dengan standard scaler dari standard scaler .fit transform the iris data. Output sama dengan data frame untuk flower. Kemudian from scikit-learn kita import juga trend dan testing split. Ya. Trend input, trend output, test output. Kemudian dari Keras model kita import sequential. Keras layer kita input dense, dan Keras layer kita input dropout. Ini adalah function yang dibutuhkan di dalam neural network. Kemudian model adalah sequential, kita beri nama model. Kemudian untuk dense kita pilih relu, ada 3 relu di sini. Relu pertama dengan 5 nodes, relu kedua dengan 100 nodes, relu ketiga dengan 20 nodes. Ya. Kemudian drop-nya adalah nilai 0 sampai dengan 1. Kemudian untuk output-nya adalah unique dari data tersebut. Dengan activation adalah softmax, karena dia lebih dari 2 ya. Kalau 2 kan dia binary, kalau dia 3 ke atas, dia maka menggunakan softmax untuk activation. Model compile kita loss-nya menggunakan sparse categorical cross entropy, yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau dia multinomial atau yang dia lebih dari 2, 3 dan ke atas, itu menggunakan cross entropy untuk loss-nya dia dengan matrix accuracy. Kemudian kita running ke model fit, training input, training output dengan forward dan back propagation sebesar 100 kali untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kita kan nggak tahu maksimal atau enggak ya. Dengan 100 kali ini kita harapkan hasilnya berapa gitu ya. Dengan batch size 30. Jadi nanti dia running di sini, dia akan running berputar. Nah, jadi dia akan melihat berjalan terus sampai 100 kali
untuk menciptakan model. Nah, di model yang ini ketika kita running, akurasinya 93%. Kemudian ketika di running sampai 25, 0,96%. Oke. Sampai ke 50, 0,96%. Sampai 75, 0,97%. Sampai yang 100, 0,97%. Jadi akurasinya meningkat dari yang pertamanya cuma 93%, setelah 100 menjadi 97%. Oke. Nah, kemudian kita lihat evaluasi model. Ternyata hasil evaluasi model adalah modelnya dengan akurasi 86%. Terjadi perbedaan antara hasil akurasi dengan data training 97% dan data testing 86%. Berarti kalau testing lebih rendah daripada training, maka dia overfitting atau underfitting. Kalau akurasi training dia lebih rendah, training lebih tinggi daripada testing, maka dia overfitting atau underfitting. High, low, maka dia underfitting. Ya. Jadi dia, tapi masih relatif, masih tidak terlalu jauh lah ya. 97 ke berapa tadi? 84 ya? 86. Lumayan juga lah, 10 basis point ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan terkait neural network? Ada pertanyaan terkait konsep neural network ini? Silakan kalau. Kalau di underfitting, Anda tergantung. Jadi kalau dia tergantung appetite. Biasanya kalau risk management, dia minta both above 95%. Jadi kalau dia masih underfitting, dia minta running ulang. Bisa saja dari sisi dia minta untuk ditambahkan lagi untuk dia iteratifnya. Iya. Dia bisa kita setting di sini misalkan epochnya 200. Gitu. Jalanin. Epochnya 200. Kalau epoch 200 berapa dia punya akurasi? 98, 99, wis. 200 kali bisa sampai 99 akurasinya. Ganas. Nah, dan dia nggak gerak lagi kan, 99 11 kan? Dia udah stabil di sini. Kemudian kita lihat secara akurasi. 92%. Nah, kayak gitu ya. Kalau dia biasanya nanti ada appetite-nya dia itu misalkan selisihnya maksimum cuma 5 poin. Nah, itu masih oke lah ya. Dari 95 ke 90 masih oke, 5 basis point gitu. Nah, tergantung appetite dari si risk manajemennya dia. Ya, appetite-nya dia di range berapa. Kalau saya sih kalau di atas 95 udah oke tuh. Tapi berlaku kepada dua-duanya ya, kepada si training dan testing. Kalau trainingnya 99, testingnya 95, di atas 95 nggak? Di atas 95, go. Nah, kalau saya sih gitu. Jadi model saya itu, ini 92 ya, masih jauh ya, 7 ya. Kayak gitu ya. Apakah mau ditambah relu? Nah, bisa juga kan? Karena dia, tapi kebanyakan relu berakibat kepada overfitting ya. Hati-hati. Tadi kita pakai relunya cuma 3 kan? Kalau kita banyakin relu, nanti dia overfitting. Overfitting itu jadi nantinya malah yang low yang si training, yang high si testing gitu ya. Kebayang nggak? Oke, good question. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Araso? Neural network?
Kapis? Nggak ada yang berani jawab nih. Kapis? Ya, silakan Galuh. Standarisasi dia harus wajib dilakukan ya. Jadi ketika kita melakukan standar scalar, kan seperti ini datanya ya, maka kita perlu melakukan standar scalar, wajib dilakukan karena data itu dia bisa saja kayak ini nih, petal dia cuma mainnya sentimeternya cuma 0,2, 0,1, 0,2, sementara yang sepal dia lebih tinggi kan 5,1, 5,6, 6,0. Maka itu kita perlu lakukan standar scalar. Standar scalar di sini. Standar. Jadi data yang kita mainkan di dalam neural network tentu data yang sudah dilakukan standar scalar untuk kalau enggak nanti dia akan pengaruhnya jadi ini ya, bias. Wah, ternyata sepal paling berpengaruh gitu. Atau petal paling pengaruh dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah standar scalar semua mempunyai weight yang sama kan? Oke, good question. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, siapa yang mau maju untuk tugas kemarin? Saya lihat di sini udah ada yang kumpul nih. Siapa yang kumpul kemarin nih? Oh, belum ada yang kumpul kah? Kenapa ya? Gimana mau tambah tugas nih? Ini presentasi sekarang saya mau kasih tugas neural network. Ini neural networknya ini aja belum dikerjain, gimana mau tambah tugas neural network? Ntar pada bunuh diri lagi. Siapa yang mau maju nih? Belum ada yang mau maju kah? Ya udah, nanti tugas neural networknya buat UTS, UAS kalau begitu ya. Ini mau tugasnya. Oke. Baik, kalau tidak ada yang mau maju, kita lanjutkan ke post-test. Pak, saya boleh nanya dulu nggak, Pak? Ya, silakan Arnold. Buat yang tugas PCA sama cluster ini, Pak. Ya. Kan saya lihat di Kaggle Bapak tuh datanya tuh kayak sepal length, sepal width gitu-gitu kan ya, Pak? Ya. Nah, itu data sepal length sama sepal width itu diambil dari data mana ya, Pak, kalau boleh tahu? Datanya si scikit-learn. Kan tinggal load aja datanya kan? Ini loh. Nih. Dari scikit-learn kita import data. Oh, berarti kalau misalnya dari sklearn ini kita import data tuh langsung muncul ini ya, Pak, sepal length, sepal width gitu. Iya. Jadi kita nggak perlu lagi kita dari sklearn ini kita sudah ada banyak data ya, datasetnya sana banyak kan? Ya, salah satunya ada data iris. Di situ saya pakai data iris. Ini Anda tanyakan yang terkait PCA atau yang ini? Yang PCA, Pak. Sama aja kan? Sama-sama load iris kan? Iya. Neural network saya juga pakai iris kan? Nah, yang PCA kalau yang PCA tugasnya kan itu ya, kemarin ya, financial ratio kan? Ya, Pak. Ingat, jangan sampai salah. Tugas kita kemarin itu adalah menggunakan financial ratios PCA-nya. Dari financial ratios ada 10, di kuis menjadi 3 PCA kan? PCA 1, 2, dan 3 kan? Kemudian clustering ada 2 tahun. Anda bandingkan 2 tahun clustering menggunakan data PCA. Sesudah nanti PCA-nya muncul, Anda munculkan lagi data. Anda kan tujuannya untuk mendapatkan nama company kan? Oh, di sini udah ada nih. Begitu nama company udah dapat, Anda keluarkan lagi data financial ratio-nya untuk membandingkan mana yang perusahaan yang bagus, mana perusahaan yang jelek. Ya. Kebayang, Arnold? Ya, tapi Pak, datanya harus datanya apple to apple ya. Kalau di sini pakai 2020 pakai 10 data, yang 2021 juga 10 data gitu. Jangan yang 2029, yang 2021 5 data, susah. PCA-nya berbeda arahnya kan? Araso. Oke, makasih Pak. Oke, pertanyaan yang lain silahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada, ya. Ya. Terserah. Data sales juga bisa, data sales bisa, data apapun Anda masukin bisa.
datanya ada 20, ada data sales, ada data rasio, terserah. Mau data sales, data rasio, yang penting dia konsisten ya. Anda pakai data 10, ya datanya 10 lagi gitu untuk di tahun 2021. Tapi PCA-nya cuma dapat 3 kan? Untuk Anda bisa Nah, ini enggak. Ini yang jadi PCA-nya adalah P1, 2, dan 3. Jadi setelah PCA 1, 2, 3 muncul, kan muncul visualisasi kan? Nah, Anda harus pisahkan nih. Mana yang ke cluster 1 siapa aja company-nya. Anda list nama-nama company-nya. Cluster 2 siapa? Nah, nanti Anda munculkan lagi rasionya mereka, laporan keuangannya mereka, semua. Jadi ini tujuannya adalah untuk memisahkan saja. Memisahkan saja secara cluster berdasarkan 10 rasio tersebut misalkan. Nah, sekarang setelah pembagiannya muncul, Anda tinggal munculkan lagi rasionya di per masing-masing company. Oh, ini yang baru nanti Anda lihat. Oh, ini perusahaan jelek, ini yang bagus, ini yang bagus banget. Kayak gitu. Oh, ini salesnya tinggi banget, ini salesnya rendah banget. Ini, jadi Anda bisa nanti setelah PCA baru Anda balikin lagi seperti sedia kala. Tujuan PCA cuma buat nentuin kelompok. Data tetap pakai data yang lama. Setelah itu tapi ya, Anda analisanya. Kebayang ya, Galuh? Nanti dilihat adalah perubahan. Sebelumnya dia klasternya klaster bagus. 2021 dia klaster jelek. Artinya ada perubahan di situ. Turun dia klasternya. Araso? Oke, good. Ya. Pak, yang lain? Maaf Pak, saya Ya, safety. Open cam safety. nggak bisa Pak, kamera laptop saya Oke. rusak. Ya. Jadi tadi itu berarti nge-clusteringnya menggunakan PCA seperti itu ya Pak ya? Ya, mengklasternya menggunakan data PCA. Setelah nanti klasternya terbentuk, kembalikan lagi, munculkan lagi datanya yang lama. Bisa menggunakan data standard scaler juga ya. Dari data standard scaler tadi Anda juga melihat tuh, oh ini naiknya turunnya, atau menggunakan data yang realnya juga bisa. Kalau pakai data standard scaler apa pakai real, ya bisa saja dua-duanya. Yang satu standar scalernya tinggi, yang satu standar scalernya rendah gitu kan. Kebayang ya. Tapi setelah muncul klasternya ya, nah, baru dimunculkan lagi data realnya atau data standar scalernya. It's up to you. Both can be used. Munculin standar scalernya itu nanti setelah kan ketika kita melakukan membuat PCA kan kita standar scaler dulu. Pak. Per masing-masing data kan? Iya. Nah, setelah muncul PCA kan di cluster kan? Iya. Clusternya muncul kan? Ini cluster 1, cluster 2, cluster 3 kan? Ya Pak, sudah muncul. Nah, cluster 1 dikeluarin lagi datanya. Siapa aja company-nya. Terus data standar scalernya dimasukin lagi yang tadi. Yang cluster 2 masukin lagi data standar scalernya atau data real rasionya juga boleh. Oh, ini lagi realnya segini nih. Nah, dari situ baru kita bisa membaca. Oke. Kalau gitu cluster 1 ini yang gimana ya? Cluster 2 ini yang gimana ya? Cluster 3 yang gimana ya? Tahu dari mana? Salesnya. Salesnya paling tinggi dia. Tinggi-tinggi tuh salesnya. Ini artinya yang salesnya tinggi nih. Ini yang bagusnya nih. Ya, kalau yang cluster 2 ini salesnya sedang. Wah, ini yang sedang nih. Ini salesnya turun atau negatif dari rata-rata standar scalernya. Wah, ini yang jelek nih. Kayak gitu. Kebayang, Septi? Iya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Good. Any other question? Kalau nggak ada, kita lanjut post test. Sebentar. Oh, post test. Persiapan nanti ya neural network buat UAS ya. Atau random forest atau Exibus. Kita masih ada beberapa pertemuan lagi ya. Pertemuan besok siap, pastikan pertemuan besok udah bisa presentasi ya PCA-nya ya. Nanti pertemuan terakhir baru saya kasih random forest atau Exibus deh. Namanya yang lebih susah ya.
Yang gampang aja dah. Terus ini sudah rilis post test. Oke. Post test sudah saya rilis waktu 10 menit. Silahkan dikerjakan. Kok 98 ya? Maksimal, oh iya maksimal 98 ya. Oke, oke. Ada yang skip 2 poin. Waktu tinggal 2 menit. Oh, saya belum absen. Aduh, suka lupa deh. Tadi belum mulai, belum absen. Taruh. Adam hadir, Lutfi hadir, Ahmad Aldi Saputra hadir, Kak Jerry hadir, Elan hadir, Febiola hadir, Kalau hadir, Gilang absen ya? Hajar hadir, Stefano hadir, Maruti hadir, Maura tadi absen apa ya? Saudaranya meninggal. Hadir. Mega hadir. Fahri hadir. Noval hadir. Panji hadir. Sabda absen ya? Absen.
Septi hadir. Tumben nih Sabda Wilujeng absen. Mana dia? Oke. Baik, sebentar. Udah semua kah? Oke. Hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Import. Oke. Siapa juara hari ini? Lutfi, good. Jerry, good. Febiola, good, good. Galuh, good. Hifzano, good. Yang nilai terendah siapa? Nggak ada. Oke. Good job. Oke, semuanya open cam. Semua open cam. Jadi gimana? Jadi hari ini kita telah belajar mengenai neural network. Gampang kan? Konsepnya gampang. Ya. Memang gampang kok, gitu-gitu aja neural network. Kemarin itu saya ada yang bikin tesis, dia pakai neural network untuk LSTM. Untuk perkiraan harga stocks, perkiraan harga saham menggunakan LSTM, long short term memory. Long short term memory itu menggunakan neural network. Ngoding Python dia. Mahasiswa S2. Mau program MM, dia ngoding. Nah, kalau Anda tertarik untuk Anda punya skripsi, juga menarik itu. Anda main di neural network atau menggunakan modeling ya. Minggu depan saya coba pakai XGBoost deh, yang agak baruan dikit ya, XGBoost sama, kalau Random Forest udah lama sih, tapi masih bagus sih, Random Forest sama XGBoost. Kalau Anda tertarik untuk skripsi terkait data science, you are most welcome untuk coba, ya. Kemudian yang kemarin-kemarin jurnal kemarin udah siapa yang publikasi ya? Galuh ya kemarinnya publikasi ya? Galuh. Galuh. Mana Galuh? Kemarin publikasinya di mana Galuh? Enggak harus kok. Enggak harus Scopus. Kalau Sinta nggak harus Scopus kok. Boleh kok. Tinggal subscribe aja, tinggal submit aja. Nggak mesti diisi. Kalau Anda isi lebih bagus. Oh, nggak gini. Anda daftarnya ke Scopus apa Sinta pertama? Oke, Anda pakai bahasa Indonesia bahasa Inggris? Oh, oke. Ya, oke. Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 lah ya. Nah, kemudian Anda sudah buka websitenya belum? Si jurnal. Ya, website si jurnalnya sudah masuk kan? Tinggal Anda kemudian kan submit Anda punya jurnal ke mereka. Iya kan? Kemarin itu kenapa? Gagalnya kenapa? Oh, ya nggak usah. Ya, Anda bikin registrasi aja, registrasi untuk daftar di jurnal tersebut. Kemudian Anda submit, Anda punya jurnal, gitu aja. Oke, coba lagi ya. Oke, untuk menutup kelas hari ini, ada isu tidak? Ada isu apa yang bisa saya ambil ayat untuk menjawab isu tersebut? Untuk melatih hafalan saya nih. Ada isu apa, Elan? Ada isu apa nih yang sekarang lagi Anda hadapi? Nggak ada isu kah? Hajar, ada isu apa Hajar? Pacar nakal gitu atau apa gitu? Nggak ada isu kah? Happy semua kehidupannya? Wah, luar biasa ya. Nggak ada masalah kah? Maruti, ada masalah apa Maruti? Kayak happy-happy aja Maruti kayaknya. Nggak ada isu? Ayo dong, satu isu dong biar saya bisa kasih ayat. Ayo, satu isu dong. Apa isunya sekarang? Bosan nih saya nyari-nyari ayat dulu. Mendingan ada isu saya jawab pakai ayat deh.
Nggak ada kah? Apa kira-kira? LGBT kayak apa kayak? Apa sekarang yang jadi isu? Nggak ada isu kah? Ayo, oh ini rendang babi. Udah dengar belum rendang babi? Apa Elan? Ada apa Iya, rendang Pak. babi? Rendang babi, Pak. Itu Yang nasi gimana padang rendang ceritanya? babi, ya, Pak. Itu gimana ceritanya rendang babi? Itu yang jual nasi padang rendang babi gitu kan, Pak. Di mana Yang- tuh? Itu di Kelapa Gading kalau nggak salah, Pak. Nasi Padang pakai rendang babi namanya. Iya, dia jual babi, ada rendang babi, ada apa, babi bakar gitu, Pak. Tapi rumah makan Padang. Iya, tapi mereknya Rumah Makan Padang. Gawat juga sekarang belajar makanan Padang ya. Oke, menarik tuh. Caption saya deh hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khurimat alaikumul maitatu waddamu walahmu khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Khurimat alaikumul maitatu. Kuharamkan bagi kalian memakan bangkai. Waddamu darah. Walahmu daging, khinziri babi. Wa ma uhilla dan segala sesuatu li ghairillahi bi. Disembelih bukan atas namaku, diharamkan dimakan. Jadi kalau jelas-jelas lahmu khinzir haram. Tetapi apakah rendang yang kita makan saat ini itu halal walaupun dagingnya daging sapi? Belum tentu. Kalau Anda li ghairillahi bihnya wa ma uhilla li ghairillahi bih, dia tidak dipotong dengan menyebut nama Allah. Belum tentu halal. Ya kan? Banyak ayam tinggal ditusuk, nggak disembelih kan? Kalau lihat Anda ayam tiren tuh yang di pasar-pasar tuh, udah pada telanjang ayamnya kan? Itu bekas lehernya nggak ada tuh. Dia cuma ada lobang ditusuk, jep. Itu udah haram malah dia makan karena tidak disembelih dengan cara yang halal. Dan juga fatwa MUI Ajinomoto mengandung babi tahun 2002. Fatwanya sampai sekarang belum dicabut. Jadi kalau Anda makan rendang di luar pakai Ajinomoto, berarti Anda makan babi lagi. Karena bumbunya rendangnya rendang babi. Jadi kesimpulannya semuanya, carilah pacar yang jago masak. Karena makan di luar berarti makan babi. Kalau pacar Anda nggak bisa masak, lupakan, ghosting lagi aja udah. Percuma. Tiap hari makan Ajinomoto lagi, babi lagi. Demikian perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan, pastikan pacar Anda sudah bisa masak. Demikian perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Sama-sama. Izin live, Pak.